Teman-teman sebangsa dan setanah air dimanapun berada dan juga dari orang luar bumi, ini sebentar lagi akan dipaparkan tentang apa itu namanya tracking dari sosok yang memiliki haploG di tahun berapa, kemudian presisinya kemana, lalu kemudian secara lengkap, secara detail sosok orang yang memang hasil tes DNA-nya G itu nanti garis sambungnya ke mana. Silakan Pak Madras untuk disampaikan. Silakan Pak Madras. Oke teman-teman, jadi selama ini kita kan susah ya mendapatkan haplogrup asli dari Pak Alawi ya. Tapi ternyata dari media sosial ada berhasil satu Pak Alawi Indonesia yang berhasil dites oleh Dr. Sugeng Sugiarto. Tesnya tetap di luar negeri, cuman memang dibayari oleh Dr. Sugeng supaya kita benar-benar tahu haplogrupnya Pak Alawi itu sebetulnya apa sih. Nah, satu yang berhasil dites itu bernama Al-Hadi Pak Alawi. Al-Hadi Pak Alawi ini adalah keturunan dari Abdurrahman Al-Hadi. Dia berasal dari Indonesia. Haplogrupnya, haplogrup mudanya itu adalah GY102555. Nah, melacaknya kita berangkat ke situs Waiful. Kita masukkan Y102. Oke, sebentar Pak Madras. Oke, situs Waiful itu siapa orang bisa masuk atau hanya orang tertentu untuk men-tracking ini? Bebas. Oke, terbuka lanjut, untuk umum. lanjut. Jadi nggak ada pembatasan pembatasan login nggak ada di sini. Oke, lanjut. Kita masukkan Y102555, kita klik search. Nah, ketemu dua. Yang satu tanpa tanda hijau. Nah, yang satu dengan tanda hijau GY81806. Ini berarti nama alias dari Y10255 adalah Y81806. Kita klik di Y81806. 81806 itu adalah keturunan dari, waduh, fokusku gak kena lagi. Sebentar, tak gedein lagi aja. 81806 adalah keturunan dari 94775, turunan dari 32619, turunan dari turunan dari 32613, turunan dari 32612. Oke. Nah, ada masalah besar di 32612 bagaimana yang kemarin saya jelaskan ke Rumel Abbas. Kita klik di GY 32612. Saya besarin dulu. Bentar. Oke, Y 32612. Ini nama aliasnya ya, 33235. Ini nama alias saja ini. Ini 57 SNP, berarti ada 57 SNP yang membentuk GY 32612. Artinya 57 orang yang sudah memang hasil trackingnya kodenya sama dengan bukan. ini. Bukan. Ini adalah 57 SNP. Jadi kode yang masing-masing SNP itu bisa bertahan 1 miliar tahun. Ada 57 kode yang menandai GY 32612. Oke. Nah, permasalahannya itu ada di sini. GY 32612 itu terbentuk 7.600 tahun YBP. 7.600 tahun years before present, 7.600 tahun yang lalu. Dan memiliki TMRCA 950 tahun yang lalu. Ini artinya kurang lebih selama 6.600 tahun tidak ada divergensi di haplogrup GY 32612. Oleh karenanya, kalau kita menerima Hadi Al-Hadi sebagai seorang keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunan Sayyidina Hasan itu sudah musnah semua. Tidak ada yang hidup di masa saat ini. Keturunan Ali bin Abi Thalib dari istri-istri yang lain juga punah semua. Keturunan dari Bani Hashim punah semua. Sampai ke Bani Quraisy, Bani Adnan, bahkan sampai ke Bani Ibrahim, itu semuanya punah kecuali Pak Alawi. Apakah ini masuk akal?
Tentu saja tidak kan teman-teman ya. Kalau Hadi Al-Hadi yang haplonya G dimasukkan kepada koordinat keluarga dzurriyyah Nabi kan gitu kan, akan menyebabkan musnah-musnah yang lain. Maksudnya gitu kan apa gimana? Betul. Jadi kalau kita terima haplogrup G ini, maka otomatis kan tidak ada divergensi, tidak ada pemecahan nasab selama 6.600 tahun yang lalu. Otomatis Sayyidina Hasan itu punah semua keturunannya. Dan mengharuskan semuanya harus G, yang selain G hilang, bukan keturunannya atau musnah. Yang kalau beda superklid, otomatis nasabnya Raja Jordan hilang, nasabnya Bani Zaidi hilang, Bani Mahdi, Bani Rojai, Bani Toba yang J1 hilang semua. Termasuk yang dari Al-Qatiri, yang Al-Qatiri hilang, kemudian yang Bawasi hilang, yang Al-Hashimi, karena dari kelompok Al-Qatiri, Azabidi semuanya bukan G tapi J, kan gitu maksudnya Pak Madras ya? Betul. Jadi permasalahannya itu ada di situ. Nah, memang teman-teman ya, data ini bisa berubah teman-teman seandainya ditemukan sampel baru. Seandainya ditemukan sampel baru. Tapi hari ini kan belum ditemukan. Sampai detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Ahmad. Sampai detik ini data ini belum berubah. Kalau datanya sudah berubah dan bisa memenuhi divergensi yang sesuai dengan catatan nasab Bani Quraisy, Bani Adnan, Bani Hasyim, kita bisa menerima haplogrup G ini. Tapi selama data ini masih seperti ini, mustahil kita menerima haplogrupnya Al-Hadi ini sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib. Begitu. Oke, gini Pak Madras, untuk sebagai pembanding ya, izin ya, bisa nggak dimunculin haplo yang selain G, yakni J1 yang akurat? Oke, kita berangkat ke FGC 10.500 ya. Oke. Sebentar Bang Madras. Ini Sam diam dulu Sam. Sam diam dulu Sam. Ini lagi direkam. Sam diam dulu Sam. Sam diam dulu Sam. Oke, lanjut. Oke, sebagaimana kita ketahui dari Project Quraisy, keturunan dari Ali bin Abi Thalib adalah FGC 10.500. Oke, kita berangkat ke Waiful, kita klik menu, kita klik search, kita masukkan FGC 10.500. Nah, nama aliasnya adalah Y12361. Nah, ini coba Anda perhatikan ya. Kalau Anda teliti, Anda insya Allah paham ya. Y12361 ini sama dengan FGC 10.500. Ini nama aliasnya. Ada dua nama alias di sini. Dia terbentuk 1350 years before present, kurang lebih 1400 tahun yang lalu kan. Ya. TMRCA-nya 1350 juga, jadi terpecah seketika di tahun tersebut. Kalau tadi kan 7.600 tahun ke 950. Ya. Kalau ini kan gini, tadi yang Mbak Alawi kan gini. 7.600 terpecahnya baru 950 tahun yang lalu. Nah, kalau di FGC 10.500 dia terpecah seketika. Nah, paham ya maksudnya ya? Paham. Oke, ini kalau kita tarik ke atas, kita berangkat ke leluhur dari Y12 FGC 10.500. Ada Y12869. Nah. Ini terpecahnya sama juga. Sama 1350. Sama juga, iya. Jadi pecahan-pecahan dari nah, ini baru kita berangkat ke Bani Quraisy. Nah, ini baru kita berangkat ke Bani Quraisy.
JL 859. Y50 FGCT 817. Ini nama alias saja. Ya. Y182866. Nah, Formatnya 3. formatnya 3000 tahun yang lalu. YBP ya. Nah, MRC-nya terus 1350. betul, ya. berarti dia mengalami penyempitan populasi juga. Jadi sebelum zaman Rasulullah, dia mengalami penyempitan populasi kurang lebih selama 1650 tahun. Ya, cuman semua haplogrup J1 ini kalau kita cocokkan dengan narasi silsilah nasab masih sama. Ya, oke. Jadi masuk akal kalau Bani Quraisy itu terpecah 1350 tahun yang lalu. Begitu. Naikkan level ada nggak informasinya mungkin dari Adnan atau langsung ke Ismaili Ibrahimi ada nggak datanya Mas Madras, pegang nggak? Pak Sugeng yang pernah ngerangkum itu. Oke. Yaudah sampai situ dulu. Sudah pernah dirangkum sama Pak Sugeng. Kalau dalam bentuk data mentah waiful ya dia nggak ada kepentingan. Kalau ini grupnya Quraisy Adnan nggak. Cuman Pak Sugeng pernah ngerangkum itu. Ya, paham. Yai Syarif dan Ki Madras ya. Kesimpulan utama itu bahwa klan Pahlawan ini adalah DNA-nya adalah yang paling tua, gitu, daripada klan-klan yang lain, karena berapa 600.000 tahun itu tidak ada perubahan, kan gitu ya, tidak ada perubahan. 6.000 tahun lah, 6.000 tahun lah, tidak ada perpecahan tahun, ya. Ada, tidak ada perubahan kan, berarti murni ini manusia tertua. Langkah. Sebetulnya 6.600 tahun itu sebetulnya itu kita menyebutnya itu penyempitan populasi, seolah-olah seorang ayah hanya mempunyai satu anak laki-laki, seolah-olah seperti itu. Walaupun pada kenyataannya mirip seperti itulah, cuman seolah-olah seperti itu. Nah, selama 6.600 tahun terjadi penyempitan populasi. Ada dua teori yang mungkin bisa dipakai, tapi ini keduanya masih cocok logi juga ya Syarif. Teori yang pertama, mereka dahulunya adalah suatu bani yang besar, cuman terkena musibah besar juga. Itu teori yang pertama. Jadi karena terkena musibah besar, jadi hanya satu garis keturunan lelaki yang bisa meneruskan keturunan. Itu teori pertama. Teori yang kedua, ada kemungkinan mereka ini dulunya budak yang dikontrol populasinya. Ada ini kemungkinan ketiga. Ada kemungkinan ketiga. Yaitu Bani mereka Fatimiyah tidak mengawin. Itu kan yang pertama tadi. Maksud saya itu yang ketiga, yaitu mereka hanya mau mengawinkan kepada mereka sendiri. Itu masuk kemungkinan enggak? Enggak, kalau mereka punya anak laki-laki lebih dari satu secara terus-menerus dari generasi ke generasi dan keturunannya masih ada sampai saat ini, harusnya ada perpecahan itu terdeteksi. Berarti kemungkinannya ada genosida kan? Berarti ya. Antara genosida atau mereka dulu dikontrol populasinya sebagai budak. Nah, kayaknya mungkin itu juga kalau ada cara yang lain. Dijadikan Kasim ya. Tapi kalau dijadikan Kasim itu mungkin keduanya masuk artinya memang diajar oleh Allah ya kan. Yang kedua memang dihajar sama sama Hitler kan begitu. Semacam itulah ya. Ya semacam itulah, cuman terus terang tidak ada bukti konkret mana yang benar di antara kedua itu kita nggak tahu. Jadi ini dua-duanya juga cocok logi juga. Selain Pak Alawi ya, jadi klan Pak Alawi ya, klan mana di negara-negara mungkin negara lain yang G itu, yang di DNA-nya G, di Eropa atau di Afrika, yang banyak juga DNA ini yang anak. Ya kalau dari filogeografer sih aslinya dari Kaukasus ya sebetulnya ya. Memang maksudnya sih ada maksudnya gini Pak Madras, Pak Ahmad Dahlan itu coba minta ditunjukin data G, pemilik G tetapi dia bukan dari keluarga Baklawi, mungkin seperti itu mungkin.
Ada nggak? Oh Pak banyak. Ya coba contoh Larry satu. Bird itu kalau yang suka basket tahu ya pasti ya sebentar ya. Coba, nggak yang Ada kok ini. Pak Madras pegang datanya ada nggak coba? Sebentar, saya ini tadi koordinasi sama Pak Sugeng buat ngedit ini nih, bentar, tak lihat. Ya. Oke, sementara itu dulu Mas Ergian TV, seadanya nanti lain waktu kita ngobrol lebih detail tentang masalah haplo. Terima kasih teman-teman untuk menjadi kita semakin paham bahwa memang mustahil ya kalau kemudian haplo G itu dimasukkan atau dikelompokkan sebagai kelompok genetik yang silsilahnya secara paternal itu adalah dzurriyyah Nabi. Tetap kembali kepada kesimpulan orang yang haplonya G, jangankan dzurriyyah Nabi, secara genetik Arab saja bukan. Arab itu. Nah, kaidah ilmiahnya begini. Sebelum ada sampel baru yang dinyatakan oleh Madras tadi, itu berarti yang namanya ilmiah itu yang diambil, kan begitu, kebenaran yang terakhir. Kecuali seandainya saja ada